Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia. Saya pernah menempuh pendidikan di pesantren modern Gontor. Pertamanya saya memulainya di Gontor 10 Aceh yang sekarang menjadi Gontor 8. Kemudian saya lanjut di Gontor Pusat. Lanjutkan studi saya ke UIN Araneri, S1 Fakultas Syariah, jurusan Hukum Pidana Islam. Di samping saya belajar di Universitas UIN Araneri di Fakultas Syariah, saya belajar untuk mengajar di pesantren modern Al-Manar yang ada di Aceh Besar. Kira-kira 2015 sampai 2016. Awal mula kami memulai usaha itu berawal dari ayah kandung saya. Itu dari tahun 70-an sudah memulai bisnis di bidang kain meteran ya, kain meteran. Beliau sudah di Pasar Aceh sejak tahun 70-an. Kemudian tahun 2002 ayah meninggal, kemudian tsunami. Nah, usaha ayah saya juga telah tidak ada lagi. Nah, 2008 itu kakak kandung saya itu memulai bekerja sama orang ya, bisa dikatakan karyawan, untuk memulai usaha sepatu. Nah, di tahun 2018 kami alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai usaha toko tas yang kami berikan nama toko Lucky Bag. Lucky Bag mulai pada tahun 2017 bulan 8 sampai sekarang alhamdulillah di tahun 2021 bulan 6 Lucky Bag masih tetap eksis. Ini semuanya berkat pemberian Allah. Lucky Bag ini adalah bisnis bidang tas. Nama Lucky berasal dari bahasa Inggris ya, yang artinya keberuntungan. Bag adalah tas, berarti tas keberuntungan. Nah, di sini banyak filosofi yang didapati. Mungkin keberuntungan dalam rezeki, keberuntungan dalam segi apapun. Jadi namanya dari kita sendiri. Nah, kita ketika duduk santai itu ya timbul nama Lucky Bag ya. Kami lebih fokus kepada tas wanita. Dikarenakan fashion wanita ini silih berganti, jadi perputaran duitnya itu insya Allah luar biasa. Mungkin kalau ide dari kenapa kita pilih tas wanita yang sebelumnya kita mengembang di bisnis sepatu wanita, dikarenakan tas wanita ini mungkin kita karena tidak banyak modal kita yang sedikit ya, kita lihat ya untuk tas lumayan kecil untuk modal. Kalau sepatu mungkin kami pikir itu sangat besar. Dikatakan kenapa sarjana ini yang jauh sangat melenceng daripada kesarjanaan saya ya, karena kan saya dari sebelum kuliah sudah pernah mencoba beberapa bisnis. Jadi kuliah ini bukan suatu prioritas bahwa saya setelah kuliah dimanapun atau yang setelah saya lakukan ini saya harus bekerja di instansi yang terpilih. Namun kuliah ini hanya untuk mencari ilmu. Saya melihat peluang yang cukup mumpuni dalam sebuah usaha yang saya lakukan ini. Kami memilih lokasi di Pasar Aceh dikarenakan ini adalah sentral yang dimana masyarakat Aceh khususnya itu pasti datang ke tempat sentral, dimana perkiraan mereka di sini adalah di mana kebutuhan itu serba lengkap. Modal awal kami hanya sebuah kepercayaan. Kami hanya mencari duit untuk buka toko.
kemudian untuk mendapatkan sedikit tas-tas yang ada di toko kami. Nah, selanjutnya kami memakai metode kepercayaan. Kita mendapatkan kepercayaan dari bos kita yang ada di Jakarta, di mana tempat kita mengambil tas-tas yang kami jual saat ini. Nah, selanjutnya setelah bos mengirim barang-barang yang kita dapatkan, bulan depan atau seminggu ke depan baru kita bayar. Ya, kita selalu membayar barang-barang yang sudah kita ambil. Membayarnya mungkin tempo 2 minggu, seminggu. Biasanya kami membayarnya setiap minggu. Insya Allah dalam segi pembayaran Allah mudahkan untuk kami. Kami bisa mentransfer kira-kira 5-10 juta dalam per minggu. Kalau memang kesulitan berapa misalnya, kan omset kita ini naik turun, kita selalu memberi sedikit agar orang ini percaya lagi kepada kita. Walaupun nggak harus 5 juta, 3 juta, mungkin paling sedikit 1 juta kita berikan agar mereka bisa kembali lagi memberikan barang-barang yang terupdate. Alhamdulillah barang di toko kita bisa per minggu ya, bisa 3-5 kali masuk barang. Kendalanya mungkin kita susah untuk mendapatkan bagaimana barang-barang yang baru. Kenapa? Mungkin di sananya ya, di sananya kurang stok atau lain sebagainya. Mungkin ini disebabkan oleh COVID-19 ya. Restock di sana semakin menipis sehingga kita kesulitan untuk mendapatkan barang baru. Saya kan sudah berkecimpung di banyak bidang, di dalam mengajar, dalam bisnis lainnya yang sebelum saya tekuni sekarang. Jadi teman-teman saya yang dulu atau kenalan saya yang dulu itu pada datang ke sini. Oh, sekarang Rizky jual tas ya? Oh iya, saya jual tas. Ayo mari datang ke toko atau main lain sebagainya. Bahkan teman-teman alumni Gontor, para istrinya itu pada datang ke sini untuk ingin membeli tas di Lucky Bag tentunya. Dimanapun, kapanpun, dimana saya duduk sama teman-teman, saya membicarakan bisnis saya. Ini loh bisnis saya. Ini loh yang saya jalankan sekarang. Saya tidak pernah malu, tidak pernah sungkan-sungkan untuk mengatakan apa yang saya lakukan sekarang. What I do now, saya nggak pernah malu untuk mengatakan. Inilah pekerjaan saya, inilah profesi saya tak pernah malu. Ya, tanggapan mereka alhamdulillah sangat responsif ya, positif. Mereka sangat mendukung usaha kita. Bagaimana, bahkan mereka menanyakan, bagaimana kamu memulainya? Saya mengatakan, saya cintai pekerjaan saya. Dan ini sesuatu yang diajarkan oleh pesantren modern Gontor. Kamu harus semangat, karena dalam pepatah Mahfudzah juga mengatakan, mayazra yahsud. Barang siapa yang menanam maka dia akan menuai. Saya akan semangat, saya tidak pernah putus asa. Ya, tentunya dalam memulai bisnis ada jatuh bangunnya, ada enaknya, ada yang tidaknya. Tapi yang saya rasakan tidak enak mungkin pada persaingan barang. Mungkin kita bagaimana untuk mendapatkan barang-barang yang terupdate, bagaimana untuk mendapatkan barang-barang yang kualitas yang di atas rata-rata. Ini persaingannya luar biasa. Di dalam sebuah gedung ini bukan hanya toko saya, bukan hanya store kita yang ada di sini, tapi banyak store yang menyediakan barang-barang yang berkualitas. Nah, yang saya lakukan sekarang, bagaimana saya bisa mengupdate barang-barang yang berkualitas di atas rata-rata. Cara melayani pelanggan yang saya lakukan sekarang, saya hanya memakai metode selalu senyum, tetap ramah kepada pelanggan saya. Apabila mereka tidak jadi membeli pada saya mengatakan, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa kak, nggak apa-apa pak, nggak beli sama saya sekarang. Tapi selanjutnya bapak bisa datang lagi ke kita. Dengan tersenyum, kita nggak pernah marah sama pelanggan, selalu tersenyum pada pelanggan. Yang paling menariknya, mereka kenal saya lebih dalam, bahwa saya pernah jadi pengajar, saya pernah dalam hal sosial tidak pernah cacat ya. Ya tentunya mereka selalu respect. Dan dengan saya bersikap demikian, para pelanggan saya
jadi pada repeat order, datang lagi. Repeat order kadang-kadang adiknya yang hari ini belanja, besok kakaknya, atau kakaknya lagi, atau saudaranya lagi, atau ponakannya lagi. Saya hanya melakukan tersenyum, selalu tersenyum. Bahkan kepada para teman-teman saya yang sama-sama pebisnis di sini, ya selalu tersenyum, tidak pernah bermuka tidak enaknya, bermuka masa maksud saya. Kita untuk menaikkan omset, pertama kita harus menyediakan barang yang berkualitas seperti yang saya katakan tadi ya. Kedua, dari pelanggan saya ini berasal dari beberapa daerah, banyak daerah yang ada di Aceh ini. Pada umumnya Banda Aceh. Nah, hampir 8-90% yang pembeli di toko, di store kita ini adalah yang beli hantaran untuk paket nikahan, untuk antar lintu ya, yang sangat populer di Aceh. Jadi mereka juga membeli namanya kain bakal baju, kosmetik, dan sama saya tas atau dompet pesta ya, itu sangat populer. Biasanya mereka membeli sebuah tas besar yang dikombinasikan dengan bakal baju. Juga ada dompet pesta yang contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini dompet pesta. Dompet pesta yang seperti ini. Biasanya mereka mengkombinasikan dengan kain songket. Mereka mengkombinasikan dengan kain songket. Dan ini terdiri dari beberapa color ya, beberapa warna. Ini warna gold, ini juga ada warna silver, black, campage, dan lain sebagainya. Ini ketika kita mendapatkan pelanggan yang memang agak sedikit pelit ya, mohon maaf. Ya, kita bagaimana mempertahankan harga yang tertera pada kode kita. Memang kode tidak tertulis, akan tetapi dalam pikiran kita sudah tertulis, oh ini berapa yang target penjualan yang bisa dijual berapa. Nah, apabila target penjualan kami tidak sesuai yang diminta oleh pelanggan, ya kami memintanya untuk bisa menambah sedikit. Kalau memang mereka nggak mau menambah banyak, ya paling tidak 5-10 ribu. Pesan saya dalam memulai bisnis harus selalu tetap semangat, jangan pernah putus asa, selalu mencoba. Walaupun itu gagal, walaupun kadang-kadang gagal, kadang-kadang itu tidak sesuai target yang Anda inginkan. Jadi tetap semangat, never give up. Nama store kami, toko kami ini adalah Lucky Bag. Anda bisa berkunjung di Shopping Center lantai 1 Blok B nomor 99 Banda Aceh. Instagram kami luckybag.shopping99.